Kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di halaman yang 328. Wa 'alaika fi tijaratika qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dharain amin. Wa 'alaika fi tijaratika bimulazamatil ihsani wal adli. Wajib bagi kalian yang mau berdagang, kita di pertemuan yang lalu membahas apa saja yang harus dilakukan bagi seorang produsen, pengrajin, punya keahlian membuat produk, apa saja yang harus dilakukan, amanat dan hal-hal lain yang harus dipenuhi. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang beriman yang punya keahlian dalam menciptakan produk-produk yang bermanfaat, punya keahlian kerajinan tangan. Tapi di sebaliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wailun littajir min la wallah wa bala wallah wa wailun lil muhtarif min ghadin ba'da ghadin. Celakalah, kata Rasulullah SAW, seorang pedagang yang gemar bersumpah demi Allah tidak seperti ini, atau demi Allah seperti ini. Dan celaka pula seorang produsen yang dari perbuatannya menunda-nunda pesanan, ghadin ba'da ghadin, padahal dia punya waktu, dia tunda-tunda. Begitu juga kita membahas mengenai apa yang dilakukan bagi seorang pedagang. Nah, kemudian dia mengatakan di paragraf kedua halaman 328, wa 'alaika fi tijaratika, wajib bagimu dalam perdaganganmu, bimulazamatil ihsani wal adli, selalu menyandang kebaikan dan sifat adil. Sifat adil di sini yaitu jujur. Harus selalu berbuat baik dan selalu jujur dalam perdagangan kamu. Selalu berbuat baik artinya kamu tidak punya niat buruk saat berdagang tadi, tidak punya niat merugikan orang lain, tidak punya niat semata-mata mengeruk keuntungan, memanfaatkan kebodohan orang yang belum tahu, belum paham barang yang kamu jual. Nah, tidak seperti itu. Kalau kamu mau berdagang, kamu harus melazimi sifat ihsan, berbuat baik kepada setiap orang. Kalau umpamanya barangnya harganya orang itu belum tahu harga barang ini, ya kamu harus memberikan pengetahuan kepada orang itu. Umpamanya kamu mau menjual kursi, kamu harus memberitahu dengan benar, ini kursi dari bahan seperti ini, umumnya dijual sekian. Kalau kursi bahannya kayunya seperti ini, umumnya dijual harganya sekian. Jangan kursi kayu yang harganya harusnya 500.000, kamu jual 5 juta. Kok bisa laku? Hebat kamu bisa laku. Kok bisa laku bagaimana? Orangnya bodoh yang beli tidak tahu kayu. Kamu bukan pinter itu kamu berbuat jahat, kamu sedang berbuat jahat, menipu orang. Nah, kalau orang tidak tahu, dijelaskan. Andai kata orang itu tahu, dia tidak mungkin mengeluarkan uangnya. Tapi karena dia tidak tahu,
Ya, salah sendiri dia tidak tahu. Oh, bagi kamu yang mau menjual, kamu harus menjelaskan kualitas barang yang kamu jual. Jual barang imitasi seharga barang asli. Ini namanya jahat kamu. Loh, saya tidak menipu loh. Saya tidak menipu. Dia rela harganya sekian dan barangnya ada, ya tapi kamu tidak baik. Ada unsur jahat itu dalam jual beli kamu. Nah, begitu juga jualan yang selain kayu, jualan kain, jualan mobil, jualan motor, apalagi orang jual mobil. Banyak orang tidak paham mesin itu seperti apa. Wah, kesempatan ini saya ini dagang mobil, jual beli mobil. Saya yang paham mobil, orang yang datang ke toko saya kebanyakan buta tentang mobil, apalagi yang datang sarungan, tidak mungkin paham soal mobil. Dia jual mobil yang 3 bulan lagi sudah masuk bengkel, ganti semuanya, turun mesin. Padahal dia tahu, orang yang dijual ini, kalau dia tahu mobilnya 3 bulan lagi turun mesin, tidak mungkin dia mau beli. Nah itu berarti jahat yang jualan itu ya. Dia menutupi kekurangan. Nah begitu juga jujur 4 meter jangan dibilang 10 meter. 1 kilo jangan dibilang 3 kilo, jujur. Itu seorang pedagang harus punya sifat jujur. Nah, pedagang yang tidak jujur ini tempatnya ada di neraka. Karena pedagang yang jujur tempatnya nanti disederajatkan oleh Allah bersama orang yang mati jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam hadis at-tajirul amin as-saduqul mu'min ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang amanat, jujur, beriman nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang tidak amanat, bohong, ya dia nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang buruk, bersama orang-orang yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Wasuluk sabilil musamahah wal fadl, dan hendaklah kalau kamu berdagang itu kamu menempuh jalan musamahah. Musamahah itu tidak alot, lunak, menempuh jalan lunak dan fadl. Fadl itu memiliki keutamaan. Kalau jual beli itu tidak alot, lebih murah hati. Musamahah itu ya. Fadl itu murah hati. Wa tarkul musyahah. Musyahah itu debat-debatan, marah-marahan dalam dagang itu, banting pintu, mukul meja itu ya, musyahah wal istiqsa, dan tidak meninggalkan terlalu berbelit-belit dalam jualan sehingga menekan. Kalau kamu beli, kalau kamu sebagai pembeli kamu tekan harganya orang yang menjual tadi sampai hampir tidak dapat keuntungan. Kalau kamu jual, kamu tidak mau turun harga sedikit pun. Adabnya, kalau kamu mau jadi pedagang, kamu hendaklah menempuh jalan musamahah wal fadl, yang lunak sama orang itu, yang memudahkan apa-apanya. Nah, memudahkan. Kamu memudahkan orang itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kamu jual ini harganya berapa? 300.000. Untungnya berapa ini kalau kamu jual 300.000? Untungnya 50.000. Untung 50.000 loh nih ya. Ditawar sama orang, turunkanlah harganya sedikit, turunkan. Tidak apa-apa, 50.000 jadi 25.000, kamu tetap untung enggak? Tetap untung plus menggembirakan orang, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh. Saya kan tidak pandai berdagang. Kalau saya berdagang rugi pasti. Tapi memberi kesenangan kepada orang, musamahah, lunak dalam berdagang, itu termasuk bagian dari sifat Nabi Muhammad SAW dan sifat para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ngambil keuntungan plus mau membahagiakan orang yang membeli. Sebaliknya, kalau mereka yang membeli, mereka ambil keuntungan dari barang yang dibeli plus mau membahagiakan orang yang menjual.
Kalau mereka sebagai penjual, mereka ini mengambil keuntungan dari pembeli plus punya niat ingin membahagiakan orang yang membeli. Nah, itu dapat pahala niatnya karena mau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, plus pasti tokonya besok ngantri semua orang di situ. Pasti tokonya ngantri di situ. Karena ini orang sudah jujur, orang ini jujur, amanat, plus ini orang lunak, jualannya ini lunak, kita bayar kita tawar, dia mau menerima tawaran, kemudian kalau kita tidak bisa bayar hari ini, dia bisa memberikan kemudahan bagi kita, dicicil juga tidak ada masalah. Pakai bunga enggak? Kalau pakai bunga haram. Orang-orang sekarang ini boleh dicicil pakai bunga, dia merasa telah beramal baik, dosa itu. Kalau mau beramal baik, dicicil tapi tidak pakai bunga. Nah itu beramal baik. Kalau dari segi ekonomi kadang-kadang orang yang mengamalkan hal seperti ini, kadang-kadang dari sisi ekonomi ini dianggap orang bodoh. Orang bodoh, orang yang pintar dari sisi ekonomi itu adalah orang yang mengeruk keuntungan yang besar. Tapi kalau dari sisi agama, ini orang jualan yang benar, yang menguntungkan. Kenapa? Karena jualnya tidak semata-mata rakus mengumpulkan harta duniawi, plus ini orang yang berjualan seperti ini, nanti secara materi dia bisa lebih berhasil daripada orang yang belajar ekonomi sampai S1, S2, S3. Dengan cara seperti ini. Atau mungkin saya tidak pernah belajar juga secara ekonomi. Mungkin digunakan cara-cara seperti ini, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya untuk dunia juga. Untuk dunia. Nah, tapi kita mengikuti adab seperti ini karena menginginkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para pewaris Nabi Muhammad SAW yang lunak dalam berjual beli, tidak bantah-bantahan dan tidak terlalu berbelit-belit. Istiqsa itu terlalu berbelit-belit, meneliti. Kurang sedikit aja sudah ditolak gitu ya. Atau mau membeli barang itu dipilih sampai meneliti, sampai kadang-kadang yang orang jual itu tidak tahu, dia tahu. Terlalu meneliti apa-apa. Kadang-kadang ada orang terlalu meneliti barang itu, masuk ke pasar mau beli satu hajat, dari pagi sampai sore tidak beli apa-apa. Tidak beli apa-apa dia. Toko semua dia kelilingi, tidak beli apa-apa dia karena terlalu berbelit-belit dalam menawar, dalam mencari barang. Ya, biasanya orang yang terlalu berbelit-belit ini uangnya keluarnya susah ini ya. Keluarnya susah. Padahal sebagian besar orang itu membeli barang di toko niatnya nolong penjual. Niat menolong penjual tadi, mau memberi rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus mana? Kita memberi orang minta-minta atau kita membeli barang orang yang berjualan? Niat nolong loh ini ya. Lebih bagus kita membeli barang orang yang berjualan. Itu mengangkat harga martabat orang yang berjual tadi, plus kita memutarkan roda perekonomian. Nah, makanya jangan jadi pedagang, jadi pembeli atau penjual, jangan berbelit-belit. Fa inna dzalika aktsar lil barakah wa anma lit tijarah. Lihat ini, kata Habib Abdul Haddad nih ya. Orang yang jualannya baik, jujur, terus lunak, dan murah hati, perdagangan seperti ini, kata beliau, aktsar lil barakah, lebih banyak berkahnya, wa anma lit tijarah, dan lebih banyak keuntungannya. Orang yang jualannya seperti ini, pasti dagangnya itu, perdagangannya, keuntungannya akan lebih banyak dan berkah. Kalau keuntungannya lebih banyak berarti anma litijarah, berarti lebih banyak mendatangkan keuntungan secara materi. Secara materi akan banyak keuntungannya,
aktsar lil barakah, bedanya apa ini? Berkahnya banyak apa? Berkah itu keuntungan yang dia dapat itu nanti bisa mendatangkan hal-hal kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Itu namanya barang yang berkah. Ada orang dapat keuntungan banyak, habis itu serangan jantung. Anaknya kecelakaan. Anak yang satu narkoba. Istrinya lari ninggalkan dia. Mobilnya baru dipakai, bannya meletus. Rumahnya ambruk. Nah, ini hartanya tidak berkah. Pemasukan dapat, tapi penyakitnya di mana-mana. Ini namanya orang tidak berkah. Orang yang tidak berkah itu orang yang harta yang tidak berkah adalah harta yang habis tidak di jalan manfaat untuk akhirat. Itu harta yang tidak berkah. Habisnya ya sudah. Nanti habis buat A, buat makan A, makan B, buat hura-hura di sini habis, tidak ada apa-apanya. Masuknya banyak, tapi habisnya cepat. Itu juga tidak ada berkahnya. Harta yang berkah itu harta yang masuk ke kita, tapi manfaatnya untuk kehidupan akhirat banyak. Itu hartanya siapa? Hartanya Rasulullah SAW. Rasulullah punya harta tidak banyak, tapi manfaatnya besar di dalam riwayat banyak sekali dijelaskan itu. Rasulullah itu pernah punya harta sedikit, hartanya yang sedikit itu bisa buat memerdekakan budak, bisa buat menyumbat rasa lapar orang yang meminta-minta. Padahal hartanya cuma sedikit. Sama juga hartanya para pewaris Nabi Muhammad SAW. Saya pernah ceritakan, tapi tidak ada salahnya saya ulang. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ya, pernah dia di musim paceklik ini di Hadramaut dulu. Ada orang yang datang ke tempat Habib Ali itu memberikan kepada Habib Ali makanan yang mewah, makanan orang kaya gitu ya. Makanan yang sangat mewah, harganya mahal sekali makanan itu. Saya tidak tahu makanan itu apa. Tapi ketika diterima oleh Habib Ali, ini orang niatnya baik, pasti yang menyodorkan ya orang kaya lah. Memberikan kepada, kadang-kadang orang itu memberi sesuatu tidak tepat gitu ya. Tapi kalau yang menerima ini orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tepat tadi bisa dirubah jadi tepat. Datang ke Habib Ali, kata Habib Ali, subhanallah, orangnya pulang, dia bilang, subhanallah, ini banyak orang kelaparan di kanan kiri, makanan yang saya terima ini makanan mewah, tidak pantas saya makan ini, kata Habib Ali. Manggil salah satu anaknya, coba kamu berikan makanan mewah ini ke rumahnya si Fulan, saya tahu dia ini susah hidupnya, susah, buat makan hari ini aja belum tentu ada. Diantar ke rumahnya si Fulan itu. Orang miskin ini buka pintu, ini ada makanan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nulis Simtud Durar itu ya. Diterima makanannya, anaknya Habib Ali pulang, dia bilang, ini bagaimana Habib Ali ini? Saya kelaparan, dikasih makanan mewah seperti ini saya makan sekali, makan habis. Mending saya jual ke pasar, saya bisa beli gandum karena makanannya mahal. Dia pergi ke pasar, dijual makanan ini, bisa dapat gandum makan buat satu hari. Satu keluarga ya. Dari satu makanan itu, dari mahalnya. Saya tidak tahu itu makanannya apa itu ya. Sampai dibawa pulang tuh gandum. Tiba-tiba ada orang kaya lain lewat di pasar, lihat ada makanan mewah itu. Dia ini cinta juga sama Habib Ali, ini orang kaya lain ini. Dibeli makanan itu, dihadiahkan lagi ke Habib Ali. Datang lagi makanan itu. Loh, ngomong sama anaknya, ini tadi kamu kasihan. Iya, ini datang lagi makanannya. Kata Habib Ali, orang yang memberi sudah pulang, ya sudah ini, sekarang kamu serahkan ke orang miskin yang sebelah tetangganya itu. Itu juga miskin juga itu, kata Habib Ali. Serahkan ke situ. Datang ke orang miskin yang di sebelahnya. Orang miskin itu nerima, loh ini buat apa saya makan ini? Dijual lagi ke pasar. Berulang gitu
seperti itu sampai memenuhi 5 rumah. 5 rumah. Dari makanan 1, itu harta berkah itu seperti itu. Makanannya 1, bisa ngenyangkan 5 rumah. Itu harta yang berkah. Kita punya harta, harusnya bisa ngenyangkan 5 rumah, kita makan sendiri, masuk ke perut kita. Ini harta yang tidak berkah. Habis itu sakit perut kita, ke rumah sakit, mengeluarkan uang. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam diri kita, dalam harta kita, dalam rumah kita, dalam anak-anak kita, pasangan hidup kita. Berkah yang bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Nah, di antara sarananya, orang kalau wali seperti itu, kekasih Allah SWT, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim juga pernah keluar mengenakan baju yang mewah. Ada satu orang keluar dari pasar, lihat, ya Habib, kamu ini tidak pantas mengenakan baju seperti ini. Anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang tidak cinta kepada dunia, pakaian kamu seperti ini, kata dia. Kata Habib Husain ini, loh, saya tidak nyari baju ini, tapi baju ini yang nyari saya, kata dia. Saya tidak nyari baju ini, tapi baju ini nyari saya, kata dia. Loh, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, berkhidmatlah kamu, layanilah orang-orang yang menyembahku, kata Allah. Dan jadikanlah pelayanmu orang-orang yang hidupnya melayanimu. Yang menyembahmu, jadikan pelayanmu. Tapi yang menyembahku, jadilah kamu pelayannya. Jadi dunia itu mengejar orang-orang yang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Husain, ini baju mengejar aku. Bagaimana baju kok ngejar orang? Orang yang ngejar baju, kata dia. Kata Habib Husain, kamu mau baju saya ini? Suka kamu dengan baju ini? Loh, ya mau aja kalau diberi, kata orang itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana orang itu bicara seenaknya kepada seorang ulama, tapi sabarnya ulama ini melayani orang Badui ini ya. Kamu mau ini? Kalau zaman sekarang sudah ditempeleng ini orang seperti itu. Mau baju saya? Ya mau aja lah, mau aja kalau dikasih. Dibuka bajunya, jubahnya itu dibuka, ini buat kamu. Wah, terima kasih. Pulang dia ke rumahnya nggak pakai jubah. Sama, ini yang minta orang miskin juga kan. Daripada saya pakai jubah ini tidak pantas juga, kata orang itu. Dijual di pasar buat beli makanan cukup 3 hari. Buat rumahnya ini cukup 3 hari. Dari mahalnya jubahnya ini ya. Dia pulang, habis itu cukup makanannya. Wah, saya tidak pantas, saya ini sudah dapat keuntungan dari Habib Husain bin Syekh Abu Bakar, masa saya ada kajian di rumahnya saya tidak datang. Kalau setiap sore ada kajian di rumahnya, ya sudah saya mau datang roha, kajian di rumahnya Habib Husain sore ini. Datang dia sore itu ke rumahnya Habib Husain, baju yang tadi dijual di pasar itu sudah dipakai lagi sama Habib Husain. Kata dia, loh kamu punya 2 baju ini? Enggak punya 2, lah saya ini baju yang saya kasihin kamu ini datang lagi. Datang ke saya. Kan saya bilang ini baju yang ngejar saya, bukan saya yang ngejar baju ini. Kok bisa? Ya tadi sebelum asar ada satu orang mengantarkan saya baju ini dihadiahkan buat saya. Jadi rupanya ada orang lewat pasar, lihat baju itu, dibeli, dihadiahkan lagi ke Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Ini ahli ekonomi bakal bingung kalau lihat seperti ini ya. Suatu ketika ada orang kaya raya, Habib Husain ini. Kaya raya orangnya. Ini anma litijarah nih ya. Materinya luar biasa, kaya raya. Dan berkah buat menolong banyak umat manusia. Ada satu orang datang ke rumahnya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini ceritanya ada di kitab, tidak usah ditanya dalilnya. Nah, kalau mau percaya boleh, tidak percaya ya tidak apa-apa. Ya. Kan sekarang banyak orang yang bilang kalau kita nyampaikan cerita seperti ini, oh ini kelompok halu. Ya memang kita kelompok halu ya. Kelompok halu yang benar insya Allah. Nah, kemudian ada orang datang sampai di tempatnya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Duduk di situ mendengarkan nasihat-nasihatnya. Nasihatnya Habib Husain ini, jangan cinta terhadap dunia,
Jauhi dunia, jauhkan, keluarkan dunia dari hatimu. Tujulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia lihat ini jauhi dunia, tapi bajunya bagus seperti ini. Kebun kurmanya ini berhektar-hektar. Ini orang pantas tidak sih ngomong seperti ini? Akhirnya dia tidak kuat, dia bilang, ya Habib, kamu ini dari tadi cerita tentang zuhud, jauh dunia. Ini sekarang relevansinya dengan kehidupan kamu ini apa? Kurang lebih seperti itu ya ceritanya ya, supaya gampang dicerna. Sekarang kebun kamu ini, korma kamu setiap hari panen seberapa? Kok bisa bilang jangan cinta kepada dunia, kata Syekh Bakar bin Salim. Dunia yang mengejar saya, bukan saya yang mengejar dunia. Dari mana bisa seperti itu? Akhirnya Syekh Bakar bin Salim, saya mau tunjukkan kepada kamu, supaya kamu tidak berprasangka buruk. Duduk di sini, tunggu sebentar. Saya panggil pegawai saya yang kerja di kebun kurma itu. Panggil pegawainya, kumpulkan kurma yang busuk. Kurma yang busuk ini ya, bukan yang bagus loh ini ya. Kurma-kurma yang BS ini, yang busuk. Kumpulkan semua. Ya, kumpulkan sampai berkarung-karung. Kurma yang busuk yang dikumpulkan, berkarung-karung ini ya. Ya, ini kurma ini sekarang kirim ke Dubai, kalau saya Emirat. Padahal di sana itu tempatnya kurma yang bagus. Kirim ke sana, ekspor, kita jual ke sana, kata Habib Husain. Kata orang ini, gila kurma busuk, kurma yang baik aja belum tentu laku di sana. Kurma sana lebih bagus daripada kurmanya di tempatnya Habib Husain waktu itu. Ini yang dijual kurma yang busuk. Udah, kirim, diekspor ke sana. Dan nanti kamu berapa bulan lagi datang ke sini saya kasih kabarnya. Supaya saya mau membuktikan bahwa dunia itu yang mengejar saya, bukan saya yang mengejar dunia. Setelah beberapa masa, orang itu dipanggil. Datang ke rumah Syekh Bakar bin Salim. Habib ada apa? Kamu kan mau membuktikan ucapan saya. Iya, panggil pegawainya yang baru berangkat ke Emirat itu dipanggil. Apa kabarnya? Kamu datang tadi pagi ya, apa kabarnya? Ya Habib ada repeat order kurma busuk dari Emirat ini. Nggak masuk di akal, kata dia, kok bisa ada repeat order kurma busuk di tempat kurma yang bagus. Kenapa? Ya sebab ketika kami sampai di sana ada wabah sakit perut. Yang makan kurma ini sembuh. Jadi dipesan sama orang bukan sebagai buah kurma tapi sebagai obat. Yang makan kurma ini sembuh, sekarang masih wabahnya masih menjalar di situ, repeat order kurma yang busuk. Nah, kamu tahu ini dunia yang mengejar saya, bukan saya yang mengejar dunia. Nah, orang kalau tidak berjualan, berdagang, tapi bukan untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak rakus. Nah, orang yang zuhud itu tidak mesti orang yang tidak punya apa-apa. Kadang-kadang orang yang kaya raya itulah yang zuhud. Seperti ada ceritanya satu orang berguru sama satu orang miskin gitu ya. Makannya setiap hari, gurunya ini setiap hari makannya ikan satu. Jadi guru ini kerjanya ibadah terus. Nanti kalau adzan zuhur, dia sholat zuhur bersama muridnya. Terus guru itu pergi, jadi dia di pantai. Pergi ke laut, dia mancing ikan satu, dia bakar ikannya, dia makan, kemudian dia duduk lagi di sejadahnya, ibadah lagi. Sampai besok siang, makannya setiap hari satu ikan tok. Setiap hari. Ada yang kuat tak ini, makan satu ikan tok ini ya. 3 ikan aja tak kuat kita ini, satu ikan aja ini. Ikan satu ini kecil, dimakan, setiap hari cuma satu ikan itu. Suatu ketika ini muridnya mau pergi ke kota. Guru saya minta izin, saya mau pergi ke kota. Kata gurunya, ya boleh. Kamu pergi ke kota, tapi nanti di kota itu ada kakak saya. Kamu mau pergi ke kota kan? Ya. Di kota itu ada kakak saya, tinggal alamatnya di sini. Ya. Nanti kalau sampai di kota, kamu masuk ke rumah kakak saya, sampaikan salam saya, dan sampaikan saya adiknya minta nasihat. Gurunya aja makannya ikan satu, kakaknya seperti apa ini minta nasihat? Setengah mungkin kan ini ya. Berangkat ini, murid ini berangkat sampai ke kota, dia cari alamatnya satu-satu, ketemu
alamat kakaknya, rumahnya ternyata megahnya luar biasa. Cocok ini betul atau tidak nih? Oh ternyata betul alamatnya ini. Dia ketuk pintu rumah, dibuka pintu rumahnya, kakaknya yang membukakan pintu tadi mengenakan baju yang luar biasa, mewahnya. Lantainya ini ada permadaninya. Jadi dia masuk jalan di atas permadani. Duduk dijamu makan yang lezat, minum minuman yang lezat, kakaknya tersenyum, murah hatinya luar biasa. Tapi di dalam hatinya, wah ini saya sampaikan enggak nasihat guru saya nih. Tapi karena amanat disampaikan. Ya Syekh, saya sebetulnya datang ke sini, saya berguru kepada adikmu, saya menyampaikan amanat seperti ini. Waktu mendengar itu, kakaknya ini, ya Allah, ya Rabbi, kata dia. Kasihan adikku itu, kata kakaknya ini. Loh, kenapa kasihan? Kata muridnya. Ya sampaikan ke dia, jangan terlalu cinta kepada dunia. Nasihatnya seperti itu. Jangan cinta kepada dunia. Bingung ini muridnya ini. Ini gimana ini? Yang salah ini siapa? Guru saya apa dia nih? Oh dia yang bergelimang permada nih bawahnya, tapi nasihatnya kepada gurunya ini yang cuma makan ikan satu, jangan cinta terhadap dunia. La haula wala quwwata illa billah. Marah ini muridnya nih. Ini penghinaan kepada gurunya. Keluar ditinggal kakaknya sudah tidak pakai salam lagi ini ya. Ditinggal dia. Sampai di tempat gurunya lagi. Gurunya tanya, "Nah, apa nasihat kakakku?" Sudah guru. Yang pantas dapat nasihat itu kakak guru. Enggak, apa nasihatnya? Dipaksa-paksa akhirnya dia bilang, kata kakak guru jangan cinta terhadap dunia. Mendengar itu tersentak gurunya, nangis, mengunci dirinya di dalam rumah, tidak keluar 2 hari. Ini lebih heran lagi, ya Allah. Guru saya ini gimana ini? Tidak keluar rumah, di dalam kamarnya itu, di dalam rumahnya ngunci diri 2 hari, sedih dia. Habis itu setelah 2 hari keluar. Kata dia, guru ini yang betul siapa? Kata murid ini. Oh, guru ini setiap hari cuma makan ikan satu, kakaknya guru ini bergelimang dengan harta. Ya, kamu lihat harta kakak saya itu seperti itu, tapi tidak ada satu materi pun yang ada di dalam hatinya. Tidak ada satu materi. Kalau harta itu lenyap seketika, hatinya ini tidak bergetar, sedikit pun tidak bergetar. Tapi kalau gurumu ini makannya cuma ikan satu, tapi ikan satu itu diharap-harap terus setiap hari. Kapan waktunya makan ikan ini ya? Kapan waktunya makan ikan? Ikan satu itu ada di hati saya, kata dia. Nah, berarti dunia itu belum keluar dari hati saya. Nah, itu yang paling penting itu mengosongkan dunia dari dalam hati. Dunia itu cuma di tangan. Kalau ngomong seperti ini enak, gampang. Tapi kalau dalam praktek sehari-hari, yaitu perlu mujahadah. Kita baru kehilangan uang 500.000 aja, pusingnya 3 hari tidak hilang-hilang. Nah, menggerutunya sebulan belum hilang, diinget-inget terus, uang saya 500.000 hilang, uang saya 500.000 hilang terus. Setiap ada orang lewat dikasih tahu, nulis di status, nulis di mana-mana ya. Nah, mudah-mudahan Allah mencabut kecintaan terhadap dunia dari dalam hati kita sampai ke akar-akarnya. Amin ya rabbal alamin. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang lunak saat dia menjual sesuatu, lunak. Tidak bisa cash, kredit, lunak. Ditawar, ya boleh, kasihkan. Kemudian barang ada kurangnya sedikit, harganya kurangi. Nah ini lunak ini. Nah. Samhan idza ishtara, dan lunak ketika membeli. Waktu dia membeli, tidak banyak ngomong, tidak banyak meneliti, tidak banyak
bukan tidak meneliti loh ya, tidak banyak meneliti. Ya Allah, ada barang sudah bagus luar biasa, dia suka, umpamanya harusnya ini cuma ke sini, harusnya dia sukanya ke sini, ini tapi agak ke sini sedikit, enggak jadi beli. Apa ini? Padahal dia sudah suka itu ya. Kurang sedikit, ya Allah, dunia ini enggak ada yang sempurna. Sudah beli, tidak ada masalah. Kamu suka enggak sama barang ini? Suka, ya sudah beli. Cuma ini kurang, warnanya di sini harusnya enggak ada titiknya di sini. La ilaha illallah. Cuma ada titik aja enggak jadi beli. Sudah ambil itu barang. Kalau kamu suka, beli. Ya tapi orangnya enggak mau nurunkan harganya. Loh, kamu mintanya turun berapa? Harganya berapa? Itu dia mau jual 500.000. Kamu mintanya turun berapa? Ya turunlah 490.000. La ilaha illallah, 10.000. 10.000 ambil sudah, biar dia dapat keuntungan yang puas. 10.000, biar dia menjual itu puas. Kamu kalau beli 500.000, kamu rugi enggak? Enggak, ya sudah beli, biar dia punya keuntungan yang puas. Sebagian orang itu ada yang punya kepuasan kalau menindas penjual sampai di penjual itu untungnya betul-betul tinggal sedikit, baru dia puas sama harganya. La ilaha illallah. Padahal kita ini dianjurkan bukan menindas penjual itu, tapi kalau harganya masuk akal, kalau perlu tidak usah ditawar. Kalau perlu tidak usah ditawar. Nah, nanti itu berkah. Barang yang kita beli itu jadi berkah. Apalagi kalau yang berjualan itu berjualan jasa, itu harus lebih kita kasihani. Umpamanya supir Grab umpamanya, atau kalau di Solo masih ada becak, supir becak sudah ngayuh setengah mati, kita tawar lagi. Panas, badan kita gemuk lagi. Badan kita gemuk. Cuma dari sini ke depan sana supirnya minta 10.000. Kita kasih 10.000 juga tidak kurang-kurang uang kita. Kita tawar 5.000. Ya Allah, kasihan dia sudah ngayuh becak itu setengah mati, yang naik sudah gemuk orang 3 lagi di situ. Dibayar 10.000. Padahal kita kasih 15.000, kita tidak rugi. Uang kita masih turah-turah. Ya sudah kasih, mau 50.000 kasih. Tidak miskin kita. Tidak miskin. Sebagian orang ada, tidak pantas ini, jalan dari sini ke sini, masa dapat 10.000. Akhirnya ada ceritanya, itu cerita lelucon ini ya, cerita guyon ini. Ada supir becak marah di Surabaya ceritanya. Harusnya harganya 10.000, ditawar sama orang ini, digencet dari 10.000 sampai 3.000. Karena dia lapar, 3.000 bisa buat makan kan. Ya sudah, mana 3.000. Dikayuh sama supir ini, ngebut sekali. Yang naik ketakutan, Pak jangan ngebut. Kata dia, ngebut, bayar 3.000 mau selamat, kata dia. Jadi mau dibunuh sama supir. Karena dia marah ya. Yang naik, yang bayar, yang nawar 3.000 salah, yang genjot juga salah. Yang supirnya juga salah. Nah, tapi karena ini jahat banget ini, dari 10.000 ditawar sampai 3.000. Sebagian orang punya kepuasan seperti itu. Terus nanti dia cerita sama teman-temannya, saya tadi beli barang harusnya harganya 300.000, saya tawar sampai 150.000. Punya kebanggaan, padahal dia ini uangnya kalau mau bayar 30 juta juga bisa, walaupun kan tidak masuk akal, orang itu yang realistis. Cuma kalau kelebihannya cuma beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu, kalau barangnya barang besar itu ya, beberapa ratus ribu, kasihkan, tidak ada masalah. Memberi keuntungan kepada orang itu pahalanya sangat besar. Memberi keuntungan kepada orang lain itu kadang-kadang lebih besar daripada kita sedekah. Lebih besar daripada kita sedekah sama orang yang minta-minta. Karena ini orang tidak minta-minta, aziz, orang yang mulia. Kadang-kadang orang yang berjualan itu sebetulnya hidupnya lebih kurang daripada orang yang minta-minta ini. Cuma dia la yas'alunan nasa ilhafa, tidak minta-minta kepada orang karena dia ini aziz, orang yang menjaga harga diri, punya harga diri.
yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, kata Allah. Orang yang bodoh menyangka orang ini kaya raya. Kenapa? Karena dia ini punya harga diri. Dia jualan, tidak mau minta-minta. Nah, kepada orang yang seperti ini, kita tahu, ini orang jualan, tapi hidupnya saya tahu tidak lebih-lebih ini. Nah, ini kita kalau bayar, kita lebih. Kalau dia jualan, jangan kita tawar. Itu lebih afdol daripada kita sedekah kepada orang yang minta-minta. Lebih afdol, lebih utama. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita samhan idza ishtara, kata Rasulullah, Allah merahmati hamba yang lunak saat membeli. Samhan idza iqtada. Iqtada itu ketika dia memerlukan sesuatu, maksudnya ya, memerlukan sesuatu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, afdalul mu'minina, orang-orang beriman yang paling utama adalah rajulun, seseorang. Samhan idza ba'a, ketika menjual dia lunak. Sama ini, tapi ini di dalam riwayat yang lain ya. Ya, maksudnya samhan idza iqtada ini dia lunak ketika dia menginginkan sesuatu. Iqtada itu menginginkan sesuatu. Iqtada itu berarti kalau dia pesan sesuatu umpamanya ya. Saya mau barang seperti ini, yang lunak. Jangan yang berbelit-belit bikin pusing orang gitu ya. Nanti ini ujungnya dikasih ini bla 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 bla, akhirnya enggak jadi, ujung-ujungnya sudah dicatat semua enggak jadi. Enggak. Kalau dia memerlukan sesuatu, cari barang, cari model, itu lunak, samhan. Nah, kemudian yang riwayat yang berikutnya, orang beriman yang paling utama adalah seseorang yang lunak ketika menjual, sama lunak ketika membeli, lunak ketika pesan atau memerlukan sesuatu, samhan idza qada, dan lunak ketika dia memutuskan sesuatu. Lunak, tidak berbelit-belit. Wala tabi' wala tashtar syai'an illa bi ijab wa qabul sahihain. Jangan kamu menjual, jangan pula kamu membeli kecuali dengan ijab qabul sahihain, dengan ijab qabul yang benar, yang sah. Jadi yang benar itu orang kalau jual beli, yang benar secara kesepakatan ulama, orang kalau mau menjual ya dia mengucapkan bi'tuka hadzal kitab umpamanya. Aku jual kitab ini kepadamu dengan harga umpamanya 100.000. Yang beli, aku beli kitab ini. Ini qabul ini. Aku beli kitab ini darimu. Atau bisa juga saya datang, saya beli kitab ini dari kamu dengan harga 100.000. Yang jualan, aku jual kitab ini kepadamu. Nah, ini berarti ada ijab qabul. Yang benar jualan itu pakai ijab qabul. Nah, sekarang mana ijab qabul ini? Hilang. Tidak ada ijab qabul ini ya. Dulu kalau di kota Tarim disebutkan dalam riwayat, bukan cuma ijab qabul. Ijab qabul plus pakai rotib Fatihah. Jadi kalau masuk ke pasar Tarim dulu isinya orang baca Al-Fatihah itu ya. Ijab qabul ini saya beli ini dari kamu dengan harga sekian. Kemudian baik, saya terima umpamanya. Kemudian baca Fatihah, Al-Fatihah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada harta yang saya terima dari kamu, dan semoga barang yang saya jual kepada kamu mendatangkan keberkahan kepada dirimu, manfaat dunia akhirat, bla 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 bla. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu kalau ibu-ibu belanja di situ baca Al-Fatihah terus tidak selesai-selesai belanjanya. Nah, tapi itu yang terjadi di Kota Tarim seperti itu dulu. Disebutkan di dalam cerita guru-guru, dulu di Kota Tarim bukan cuma ijab kabul, pakai baca Al-Fatihah. Dari toko ke toko itu baca Al-Fatihah. Di sini baca Al-Fatihah. Yang jual baca Al-Fatihah, yang beli membaca Al-Fatihah. Barang yang diterima itu berkah, uang yang diterima penjual juga berkah. Sekarang mana keberkahan itu? Tidak ada berkah gitu ini. Uang baru dapat, saldo di rekening itu cuma dilewati uang aja ya, tidak ada yang berhenti di situ. Tidak berkah. Kerjanya setengah mati, dari pagi sampai malam, diajak pengajian, tidak punya waktu. Sholat mepet, deket sama keluar waktu, isinya meeting di sana, meeting di sini, utang habis itu. Habis itu utang lagi. Belum lagi sudah utang, dikejar-kejar debt collector. La ilaha illallah. Tidak ada berkah hidupnya. Dimaki-maki orang sana sini, ya Allah, la dunia wala akhirah. Ibadah tidak ada, dunia juga tidak dapat, tidak berkah. Hartanya orang-orang zaman dulu berkah, buat berapa keturunan masih ada terus. Ini kalau tidak percaya orang-orang Betawi ini dulu, datuk-datuknya semua berkah hidupnya sampai anak cucunya sekarang masih bisa mencicipi harta kakeknya yang keberapa masih bisa dicicipi. Kerjanya juga tidak seperti kita ini kerja rodi dari pagi sampai malam. Mereka itu hadir pengajian di sini, ketemu sama wali ini. Dulu saya lihat orang-orang tua kita dulu, berangkat bangun pagi, habis dari masjid pulang ke rumahnya, baca zikir, baca wirid, habis itu sarapan, habis sarapan sholat duha, tidur sebentar, sholat duha, habis itu baru berangkat ke kantor, berangkat ke pabriknya jam 9 pagi, jam 8, jam 9 pagi. Nanti kalau di Solo itu, sampai setengah 11, berhenti kerjanya. Berangkat ke Masjid Riyad, pengajian di Masjid Riyad, roha di Masjid Riyad, sampai habis duhur, habis adzan duhur, sholat duhur, habis sholat duhur, pulang ke rumah makan siang. Habis makan siang, tidur setengah jam. Habis tidur setengah jam, balik ke pabrik. Kerja di pabrik, jam 5 sore sudah di rumah. Sekarang orang kerja, tidak ketemu anak. Ngutang lagi. Uangnya tidak lebih banyak. Itu hartanya melimpah. Cukup buat kehidupan sehari-hari. Kok bisa? Berkah, keuntungannya melimpah. Keuntungannya melimpah. Kok bisa? Ya sudah, karena dia itu samhan. Orangnya ini lunak apa-apanya. Berkah semuanya. Nah, kita kembali lagi, ini pentingnya ijab qabul ya. Nah, cuma di sini disebutkan fa innal mu'atah biduni lafdhin la takfi fi in'iqadil bai'. Al-mu'atah itu apa? Al-mu'atah itu jual beli tanpa ijab qabul. Jual beli yang dilakukan biduni lafad, mu'atah namanya ya. Tanpa lafad ijab qabul itu tidak cukup untuk mengesahkan jual beli tersebut. Jadi jual beli itu harus ada ijab qabul. Ini pendapat yang disepakati oleh ulama. Tapi dia mengatakan waqad ajazaha ba'duhum fil muhaggarat. Tapi sebagian dari ulama pendapatnya juga kuat. Di antaranya adalah ulama-ulama Syafi'i. Kalau tidak salah termasuk di antaranya Imam Nawawi. Nanti dicek lagi di dalam kitab hadis. Ada yang mengatakan jual beli mu'atah, jual beli yang tanpa ijab qabul itu disahkan jika kita menjual atau membeli barang yang nilainya tidak besar. Yang nilainya tidak besar. Yang nilainya besar itu seperti apa? Rumah, itu harus ada ijab qabul. Mobil harus ada ijab qabul. Nilainya yang besar-besar harus ada ijab qabul. Tapi kalau nilainya yang kecil, beli makan, itu tidak pakai ijab qabul, tidak ada masalah. Ini pendapat
pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi ada yang berpendapat, ya zaman sudah berbeda, kebudayaan juga berbeda, toh walaupun tidak ada ijab kabulnya, harga itu sudah ditempelkan di barang-barang gitu ya. Jadi orang itu sudah tahu. Kemudian ketika diberikan itu uangnya juga nominalnya ada gitu. Nominalnya ada disesuaikan dengan barang tadi. Apalagi zaman sekarang sudah tidak ada ijab kabul, uangnya tidak ada. Pakai apa itu? Pakai apa itu? Apa? Tap. Ada pakai tap itu apa itu? E-money itu kan? QRIS e-money. Barangnya ini kadang-kadang tidak ada yang jual. Yang jual tidak ada itu ya. Kita berdialog dengan mesin. Berdialog dengan mesin, bayarnya tidak pakai alat tukar. Cuma sekarang ini uangnya orang kan cuma angka aja. Uangnya tidak ada uangnya kan. Cuma angka saja di saldo. Kita ini bahagia kalau angka bertambah, alhamdulillah. Padahal uangnya tidak ada. Uangnya tidak ada ini ya. Jadi jual beli pakai angka saja kita ini. Tidak ada nilainya, alat tukarnya ini. Tidak ada nilainya sama sekali. Kalau zaman dulu, orang membayar itu ada nilainya. Emas betul. Emas, dinar itu emas. Dirham itu perak. Betul-betul alat tukarnya itu emas dan perak. Kalau zaman sekarang ini sudah tidak ada. Pertama alat tukarnya uang, kertas. Logamnya juga logam biasa, uang logamnya ini. Setelah itu sekarang mau dirubah, uang itu ya angka, sudah. Uang itu cuma angka, sebentar lagi tidak ada uang kertas beredar itu sudah pakai angka saja kita. Belinya yang jualan juga tidak kelihatan, kita buka toko tapi yang jualan tidak ada, toko online. Gitu ya. Toko online kita beli, tapi ya sudah, kehidupan berjalan seperti ini, dan ada aturan-aturan, yang paling penting itu ada aturan-aturan yang menjaga hak pembeli dan hak penjual. Walaupun sebaiknya kalau kita mau melakukan transaksi yang besar, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kalau transaksi itu transaksi yang kecil, tidak ada masalah menurut pendapat sebagian ulama. Tidak ada masalah tanpa ijab kabul. Tapi kalau transaksi yang besar, tidak diperbolehkan. Nah, walaupun demikian, beliau mengatakan, وَمَالَ إِلَيْهِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ فِي الْإِحْيَاءِ. Nah, Imam Ghazali, Hujjatul Islam di dalam kitab Ihya-nya, itu condong kepada yang membolehkan jual beli tanpa ijab kabul untuk hal-hal yang jual beli yang ringan. Wa atalal kalam fil mu'atah hunalik. Di dalam kitab Ihya itu bab jual beli, Imam Ghazali memperpanjang penjelasannya tentang jual beli tanpa ijab kabul itu. Nah, nanti mungkin siapa yang ingin mendalami bisa membuka kitab Ihya itu. Wa ala kulli hal, kata beliau, ala kulli hal, sebaiknya fal bai' wa syira' bil ijab wal qabul fi kulli syai'in ahsan wa ahwat. Jadi Habib Abdul Haddad ini orang tarim lain ini ya, maunya fikih itu dipakai, digunakan, kenceng fikihnya. Dia mengatakan ala kulli hal, kata beliau, sebaiknya jual beli itu menggunakan akad ijab dan qabul, baik jual beli yang nilainya besar, fi kulli syai', dalam segala jual beli. Kalau kamu melakukan itu lebih baik dan lebih berhati-hati, karena sah menurut seluruh pendapat. Tapi ya sudah, kita ini sekarang terjebak sistem yang tidak bisa menggunakan ijab kabul itu ya. Kalau kita datang ke toko kemudian saya membeli sesuatu terus saya mengatakan saya terima, umpamanya saya beli supermarket itu ya, saya beli beras, saya terima beras ini dengan harga, dikira kita mau nikah sama yang jualan nanti ya. Saya terima beras ini dengan harga sekian-sekian.
Nah, karena orang zaman sekarang aneh ijab kabul di dalam jual beli itu. Kalau kita punya komunitas sendiri umpamanya di dalam pesantren atau di dalam komunitas umpamanya kampung syariat umpamanya. Ini hal-hal seperti ini dijalankan bagus. Jual beli menggunakan ijab kabul. Tapi kalau di luar sana ya kita pasti berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memahami hal seperti ini. Nah, bagaimana? Ya sudah sah lah. Ada yang membolehkan. Walaupun kalau mau beli sesuatu yang nilainya besar, gunakan ijab dan kabul. Walaupun secara tertulis. Ya. Saya kira ini yang bisa dibahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم